Shalom, selamat pagi, damai di hati selalu. Pada pagi ini kita akan melanjutkan bakti kita, melaksanakan ibadah kebaktian kaum lansia yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 29 April tahun 2021. Dan kita mengawali ibadah kebaktian kaum lansia ini, dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383. Sungguh indah kabar mulia, ayat yang pertama saja. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Allah Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ibadah kebaktian kaum lansia yang kami melaksanakan di hari Kamis pagi ini diperlaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus menyertai kami dalam kebaktian ini. Kami syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepekan lamanya. Maka dengan segala kerendahan hati di pagi ini kami datang sembah sujud kami di bawah kaki salib-Mu dan mengucap syukur dan terima kasih kami ke atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa Surga, terima kasih jika setiap kali kami melangkah, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memantapkan langkah kami untuk kami melangkah dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh jadi melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Dan begitu melihat di sekitar kami, sungguh besar kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami boleh melewati kehidupan ini karena bukan dengan kekuatan yang ada pada diri kami, tapi belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat kebaktian semacam ini, kami menuruti perintah-Mu ya Bapa, sehingga kami melaksanakan ini semua dengan apa yang ada pada diri kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, terima kasih. Pada kesempatan ini juga kami akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Karena lewat kebenaran firman Tuhan itulah memampukan kami untuk kami melaksanakan tugas kami dengan sikap yang benar. Karena lewat firman Tuhan itulah mengubah segala akal pikiran kami menjadi yang terbaik. Dan kami percaya dalam segala situasi dan kondisi apapun, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Pada surga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami, karena kami bersedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada hari Kamis pagi ini diambil sesuai dengan jadwal dari buku Sahabat pada tanggal 29 April ini, di penghujung bulan 4 ini. Mazmur pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-25 sampai berakhir di ayat yang ke-31. Dan Lembaga Kitab Indonesia memberi judul
Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Saya akan membacakan dari ayat yang ke-25 hingga pada ayat yang ke-31. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia, dan orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum bangsa dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Ayat 31, dan anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Jadi, Bapak Ibu dan kita semua yang diberkati Tuhan, sadarilah kita bahwa Allah adalah pribadi yang ada dalam kehidupan kita. Allah Maha Hadir, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta. Bahkan Allah mengetahui segala apa yang ada dalam lubuk hati manusia. Maka dengan demikian, tema yang mengusung kita pada ibadah kebaktian kaum lansia ini, yang ditulis dalam buku sahabat ini, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, jika kita mengingat akan jati diri sebagai orang percaya, maka ada waktu dan kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Janganlah dibiarkan sia-sia begitu saja, tapi benar-benar dimanfaatkan dalam kehidupan kita bersama. Mencari, bertemu, mengenal, menyembah hidup adalah satu momen yang penting dalam kehidupan manusia. Dan hal itu adalah sangat yang penting untuk kehidupan kita bersama. Untuk kita merasakan bahwa tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan berarti apa-apa. Datanglah kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan, dan kesempatan itu jangan disia-siakan. Mencari, bertemu, mengenal, menyembah hidup, berkati adalah tanggung jawab kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya, seperti apa yang diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pada pasal yang ke-22 ayat yang ke-25 sampai dengan yang 31, yang berbicara tentang orang-orang benar dan orang-orang fasik. Orang-orang benar akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan mereka akan diberkati, dan apa yang mereka lakukan selalu mengingat akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan orang-orang benar. Maka dengan demikian, bagi kita semua sebagai orang percaya, pintar-pintarlah menempatkan posisi dan diri kita di mana sebenarnya, sebagai orang-orang benar atau orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah hidup mereka sia-sia. Karena apa? Berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan bersama. Maka dengan demikian, baik itu orang yang sombong, orang benar, orang fasik, pada akhirnya akan menyembah Tuhan. Maka dengan demikian, waktu dan kesempatan yang ada pada saat ini janganlah disia-siakan. Karena apa? Kalau kita sia-siakan, tidak menyembah Tuhan, maka kesalahan itu terletak pada diri kita sendiri. Sebagai orang percaya, khususnya kita sebagai kaum lansia, ada waktu dan kesempatan untuk
menyembah Tuhan adalah hak kita sebagai orang percaya. Maka dengan demikian, apa yang tercatat di dalam buku sahabat ini mengingatkan kita bahwa memuji Tuhan bukanlah untuk kepentingan Tuhan, sebab Tuhan bukan seperti manusia yang haus akan pujian. Sangat jelas Bapak Ibu dan kita semua yang diberkati Tuhan bahwa Tuhan tidak haus akan puji-pujian. Sebaliknya, justru manusia itulah yang haus akan puji-pujian. Mau nggak kita? Apapun yang kita lakukan, tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan tidak dipuji juga, tetap Tuhan yang selalu duduk di takhta kerajaan surga melihat umat ciptaannya. Kadang kita sebagai manusia menuntut ini dan itu, tapi tidak sadarlah kita bahwa manakala ada kesempatan untuk memuji, untuk membesarkan nama Tuhan, janganlah disia-siakan, untuk dimanfaatkan dengan baik dan benar. Tuhan tetap adalah Tuhan yang meskipun tanpa pujian. Memuji Tuhan adalah untuk kepentingan umatnya. Memuji Tuhan untuk kepentingan umat adalah kesadaran kita sebagai umat. Manakala kita berjalan, manakala kita melaksanakan kehidupan kita setiap hari, kadang kita lupa. Dalam situasi dan kondisi semacam itu, biar kita lupa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kehidupan kita. Pada saat kita lalai dalam tanggung jawab kita, Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita temui, banyak hal yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Maka ada sesuatu yang selalu ada pada diri kita, yaitu kalau memang itu menjadi tanggung jawab kita, sadarilah bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya sehingga kita boleh melaksanakan semua apa yang benar, semua apa yang terkandung dalam hidup ini. Pasti Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya mengambil satu gambaran yang pasti, yaitu sekantong cecelup yang di segelas air panas. Dalam sekejap kantong celup itu akan terbawa panas dalam hitungan detik, mengubah panas menjadi warna yang coklat. Dan proses reaksi itu hanya mengubah warna tetapi juga aroma. Dan teh celup itu menjadi aroma yang khas. Itulah salah satu teh celup yang kalau memang orang yang mau pada saat mengkonsumsi, entah itu di pagi, sore, siang, malam, teh celup itu mempunyai arti yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Manakala kita mau pergunakan teh celup dalam kehidupan kita. Itu adalah filosofi yang sederhana, mengajarkan kita bahwa ternyata karakter seseorang itu dapat mengubah keadaan dan di lingkungan sekitarnya. Gambaran tentang jeritan seorang yang sedang berada dalam penderitaan, bahkan orang itu antara mati dan hidup, bahkan orang itu berkata pada dirinya, masihkah ada Tuhan sehingga kehidupan saya sudah begini. Seharusnya pada saat situasi dan kondisi kritis semacam itu, koreksilah diri, karena selama ini apa yang telah kita berbuat pasti semua itu benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita perbuat semuanya pasti diketahui oleh Tuhan. Maka jangan mengklaim bahwa Tuhan telah meninggalkan dalam suasana semacam itu. Semua orang pasti merasakan segala-galanya, tapi mau introspeksi diri dan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata bahwa inilah diriku, inilah kesalahan, mohon ampun atas segala dosa-dosaku. Kalau memang selamanya masih merasakan diri bahwa bisa mengatasi segala permasalahan yang ada pada diri sendiri, maka itu akan menjadi satu beban.
dan satu permasalahan yang tidak akan pernah berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara, dan kita semua yang diberkati Tuhan, khususnya kaum lansia, yang terakhir bagi kita semua adalah Tuhan Maha Hadir yang dapat mempergunakan segala sesuatu untuk kebaikan manusia. Ingatlah bahwa Tuhan merubah yang pahit menjadi yang manis. Karena apa? Siapapun tidak bisa mengklaim dirinya lebih hebat dari Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita dari sekarang ini terus kekal sampai selamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat yang pertama saja. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh lewat kebenaran firman Tuhan yang diingatkan bahwa tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Pujilah Tuhan di manakala kita berada, entah pagi, sore, siang, malam. Tempatkanlah Tuhan sebagai yang Maha Kuasa. Tuhan adalah pribadi yang Maha Hadir, Maha Mengetahui. Tuhan adalah Maha Besar, Maha Pencipta langit, alam semesta ini. Maka siapapun orang harus sembah sujud kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya, khususnya kaum lansia di pagi ini, tinggalkan kesibukan dunia kita dan kita datang sembah sujud kepada Tuhan. Karena lewat ibadah kebaktian kita ada satu kepastian bagi diri kita bahwa kita mau memuliakan nama Tuhan dan kita berjalan pasti bersama-sama dengannya. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami berdoa bagi program yang ada di kaum lansia. Apapun itu, kami mohon kuasa-Mu ya Bapa beserta dengan kami kaum lansia, sehingga program kerja rencana yang ada pada kami kaum lansia dapat dilaksanakan dengan segala dan kehendak Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, lewat ibadah kebaktian kaum lansia di pagi ini juga kami mohon kuasa-Mu ya Bapa, berkati badan pengurus kami sebagai kaum lansia, sehingga kami boleh dapat melihat jernih dengan kepala kami kuasa dan pertolongan Tuhan. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang bimbang dan ragu, Tuhan kuatkan iman percaya kami secara keseluruhan. Pada kesempatan yang indah ini kami berdoa bagi secara keseluruhan jemaat GKP Sadang, di antaranya hamba Tuhan kami Bapak Pendeta Suhana SSI dengan keluarga. Tuhan berkati beliau dengan segala yang telah ia lakukan di jemaat kami. Banyak yang telah dia laksanakan dalam programnya. Sebagai manusia rasa capek, tapi kami mohon kuasa pertolongan menyertai beliau sehingga kami boleh berjalan bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai penatua. Berkati juga keluarganya, anak dan istri, sehingga kebersamaan kami selalu terjaga. Berkati juga saudara kami David Samuel Pio, saudara kami ini selalu siap membantu pelayanan di jemaat kami dengan apa yang ada pada dirinya. Tuhan berkati sehingga kebersamaan kami dengan saudara kami ini selalu ada setiap saat.
Berkati juga kami penatua jemaat kami GKP Sadar dengan segala rencana persiapan yang kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi sebagai manusia. Kadang kami berteriak minta tolong kepada sesama manusia, tapi disitulah Tuhan mendengar teriak minta tolong kami. Dan salah satunya adalah bentuk pelayanan kami. Tuhan telah memampukan diri kami untuk berdiri, melayani, memberikan kebenaran firman Tuhan ini bagi sesama kami. Banyak yang kami lakukan, tapi masih banyak yang masih belum terjawab. Maka kepada-Mu ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa. Kami mohon kekuatan dari kuda-Mu ya Tuhan, sehingga dalam penata layanan kami, tetap kami berjalan bersama Bapa di surga. Allah Bapa, dalam nama Yesus, jelang pagi ini, banyak yang kami temukan, di antaranya jamaah Tuhan terbangun dari tidur kami. Ternyata kuasa dan pertolongan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Berkati kami, keluarga kami, anak-anak kami. Bahkan sampai saat ini anak-anak kami belum bisa melanjutkan studi mereka karena sesuatu hal dan lain hal. Kami juga berdoa bagi tetangga-tetangga kami yang pada saat ini mereka menjalankan ibadah puasa. Kebersamaan kami di lingkungan kami mempertahankan, sehingga itu menjadi momen yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai masyarakat, bangsa dan negara. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Begitu juga di lingkungan kami yang kami berada. Berkati RT RW sehingga kebersamaan kami sampai saat ini tak terjaga dengan baik. Banyak hal yang kami utarakan kepada Bapa di surga, tapi semuanya Tuhan lebih mengetahui daripada kami. Bapak surga, terima kasih. Kami sangat berharap jamaah tangan Tuhan jamah dan berkati kami. Kami sadari ya Bapak bahwa doa syafaat kami ini belum sempurna. Kami mohon disempurnakan dengan doa sempurna Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.